Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Gereja YouTube. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim di mana di dalam diskusi ini ada seorang Muslim yang ingin sekali mengetahui tentang siapa Yesus sesungguhnya. Seperti apa diskusinya, saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Mengomentari omongannya saudara-saudara yang Bang punya Zuma. titel sarjana hukum, yang sekarang menjadi kuasa hukum. Tengok komal-komal yang punya kiamat, yang punya coba si CP Christian Prince. Anda lihat bom-bom, Anda lihat Agatha, Anda lihat kemudian hujatan-hujatan RK. Lihat mereka. Lihat mereka. Apa yang mereka lakukan? Jadi jangan Anda mengatakan, saya kuasa hukum, saya akan melaporkan ini, melaporkan. Apa kamu pikir umat Islam akan diam melihat Tuhannya dihujat? Apa kamu pikir umat Islam akan diam melihat nabinya dihina? Apa kamu pikir kemudian umat Islam melihat Al-Qurannya diplesetkan, Ka'bah dihujat dan seterusnya, Hajar Aswad digambarkan dengan gambar yang tidak senonoh oleh mereka, Al-Quran diinjak melalui media sosial dan dipiralkan? Apa kalian menganggap umat Islam Indonesia akan tinggal diam? Ya, jangan kalah debat lalu provokatif. Kamu masuk di komal-komal TikTok orang dengan gaya pongah, tidak sopan. Bang Zuma realislah, ya, realistis, positif berpikir. Jangan gara-gara kalah debat dengan bom-bom lalu marah. Kalah debat dengan RK terkencing-kencing loh. Hanya sekedar membela ajaran seperti itu. Orang berbicara tentang fakta ajaran. Dan kamu gak bisa ngelawan itu Zuma. Entah sampai kapanpun kamu gak bisa melawan. Masa kalau debat geruduk rumah orang? Main geruduk. Makanya, ikutin kata Qur'anmu itu. Surat ke-29 ayat 46. La tujadilu ahlal kitab. Jangan berdebat dengan orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, kalau dulu saya debat dengan orang Kristen kalah. Dan kekalahannya itu waktu kuliah saja 15 orang Kristen ikut agama saya. Ikut keyakinan saya dulu. Tapi sekarang jangan coba-coba, karena saya sudah mengerti tentang kekristenan. Saya hafal, mengerti seluruh tema-tema Alkitab. Saya sudah berkhutbah, saya sudah menyusun tidak kurang dari 3.000 khutbah yang belum saya terbitkan. Dan begitu banyaknya anak muda sekarang ini yang pandai jago berapologetika. Apologetika itu adalah mempertahankan, memberi jawaban terhadap hinaan dan ejekan mereka. Maka kami tidak akan pernah mundur. Dulu
saya model kamu Zuma. Tapi coba belajar dengan tulus dan murni tentang Alkitab. Kamu nggak akan begitu. Nggak akan provokatif kayak mereka. Bang Zuma. Pakai nalar sedikit. Apa urusannya kamu panggil-panggil pengacara SH lalu untuk melaporkan? Ngapain lapor? Kayak anak kecil, papa, saya dipukul. Padahal nggak dipukul. Bilang nggak dipukul. Dipukul, nggak dipukul. Gimana yang benar sih? Anak kecil nangis, mama, mimi cucu. Astagfirullahaladzim. Zuma. Kamu belum puas menghina kami. Ya? Kamu belum puas ya ngerusak gereja. Itu ada si kumis tipis dulu. Itu yang badannya kancil itu. Ya, dia bilang sejak mahasiswa udah berapa gereja Kibait yang ada di Makassar itu dihancurin oleh si kumis tipis. Berarti waktu itu saya baru kelas 2 SMA. Dan banyak trainer itu, master trainer itu mentraining teman-teman SMA saya dan termasuk saya di training, diutus ke SMA Muhammadiyah. Dan sekarang itu ada gereja di Donggo di Bima sana itu dirusak tahun itu. Dan waktu itu saya bangga untuk melakukan hal yang sama. Geruduk gereja. Karena itu adalah perjuangan. Membela Allah dan Rasul. Membela yang benar. Kita nyanyi itu. Maju tak gentar. Membela yang benar. Ternyata salah. 1977 kerusuhan di Bima. Toko Cina, ada toko Daya Indah di pojok kota Bima itu, yang arah itu dihancurin, dilemparin. Dan betapa mengerikannya tinggal di tengah-tengah mereka itu. Dulu SMP saja saya sudah bisa provokatif. Kenapa? Pengajaran mulai dari rumah. Musola kecil. Sampai masjid besar. Sampai saya khutbah di masjid-masjid di kota Bima. SMA saya sudah jadi pengkhutbah. Pulang dari kuliah di Solo, saya kembali di kota Bima, saya khutbah. Sampai Bupati Bima itu, almarhum Umar Harun atau siapa namanya itu, Bupati Bima dulu itu. Hampir saya ditangkap. Tapi karena paman saya itu pimpinan Muhammadiyah dan dia segan dengan paman saya itu. Dia segan karena beliau sangat berwibawa. Kiai Haji Abdul Ghani Mashkur almarhum. Ya wajahnya nggak jauh dengan saya wajah. Dia sangat sayang dengan saya, paman saya itu.
Saya sudah bisa provokasi sejak SMA, kuliah 15 orang Kristen masuk Islam. Makanya Bang Zuma, hati-hati kamu ya. Berpikir yang benar, Bang Zuma, tolong deh. Keutuhan dan kebaikan bangsa ini lebih penting daripada sekedar agama dan membela agama. Janganlah kayak itu si Yaman itu, Habib itu. Hanya memporak-porandakan pola pikir keagamaan. Kamu nggak bisa lawan dulu itu dong. Rizik, Bahar Smith itu, kamu lawan dulu situ. Dia itu ngajarinnya aneh-aneh. Kamu lawan dulu dia. Jangan berpikir yang lain dulu. Ya. Jelas sekali Quran bilang la tujadilu ahlal kitab. Jangan berdebat dengan orang Yahudi dan orang Kristen. Saya nggak usah debat lagi, ya. Insan mokoginta sampai tersungkur, sampai mati waktu sholatnya, karena berani melawan orang Kristen, berani melawan pendeta. Lu yang celaka. Dan belum pernah ada cerita Mosolman menang berdebat dengan orang Kristen. Maka jelas sekali surah ke-46, 29 ayat 46 itu, la tujadilu ahlal kitab. Jangan berdebat dengan orang Kristen. Saya jamin kamu akan terkencing-kencing dan lari terkentut-kentut. Tut. Kalah lu Zuma. Jangan bermodal omong provokatif kayak begitu. Masa si Zuma debat dengan saya? Jadi saya ngomong apa, dia nyerang saya, ya. Kemudian begitu saya jawab, dia nyanyi-nyanyi gitu. Setel di musiknya kenceng. Nggak begitu. Tunjukkan kesatria. Jujur berdebat. Itu Yesus Tuhanmu itu mati terkutuk di atas kayu salib. Baca baik-baik ayatnya. Itu yang terkutuk bukan Tuhan. Bukan Yesus Kristus yang terkutuk. Ya ada Yesus terkutuk. Ya ampun, sampai ngantuk saya ini. Masalahnya sudah jam berapa ya? Sudah jam 2, jam 3, sudah setengah 3. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Surat Ankabut ayat 46. Saudara, pada ayat sebelumnya Allah memberi umat Islam petunjuk dalam menghadapi kaum musyrikin Mekah atau para penyembah berhala Allah, lalu menyusulinya dengan ayat ini mengajarkan jangan berdebat dengan orang Kristen.
cara berdakwah dengan kaum Yahudi dan Nasrani itu beda cara. Dan kalau berdebat, saya cuci tangan deh. Jangan main-main. Main-main. Saya dibilang pengecut. Pengecut apa? Kalau pengadilan di Indonesia masalah ini bisa adil, saya balik. Bagaimana anak buah saya, KC, dituntut 10 tahun, divonis 10 tahun. Nggak adil, kayak narkoba aja. Lu mah satpam, keple. Nasib kamu ya bagus lah sekarang. Tapi cara kamu berdebat tidak proporsional dan tidak layak. Ya karena mentalmu hanya satpam. Mempremankan diri. Hebat apanya Allah. Mumpung dibela. Ini polisi ya. Polisi kalau nggak membebaskan itu anak Batak, saya akan ngomong terus agar polisi bisa adil. Nah, kalau cuma ngomong begitu ya jawab dong. Jangan kalah debat marah. Ya ampun. Nah sekarang ayo. Tangkap saya, tangkap. Berapa uang negara yang harus kamu habiskan? Itu majelis itu, berapa kamu kasih uang kepada polisi untuk nangkap saya? Mentang-mentang banyak duit. Majelis, gak ada gunanya itu. Saya lebih berharga bebas tinggal di Amerika daripada kembali. Bahkan kalau kamu kasih uang seperti janjimu itu, enggak. Terlampau mahal. Terlampau mahal waktu hidup saya. 1 tahun enggak bisa dibayar dengan 1 miliar, enggak. 2 tahun, 2 miliar gitu maksudmu. Ada ini sudah bergaining saya dengan polisi. Yang diutus dan bertemu dengan saya. Nanti kita akan bisnis bersama, Abi. Tapi Abi pikirkan dan berdoa supaya Abi balik lagi ke Indonesia. Tapi semua penonton, semua netizen, semua teman-teman saya jangan pulang. Kalau sekedar makan, Abi bisa makan di Amerika. Kalau sekedar untuk numpang di rumah orang, Abi tinggal di sini aja. Karena Abi terlampau mahal untuk kami. Abilah yang bisa melawan mereka. Tidak ada murtadin yang secanggih Abi. Enggak ada murtadin yang luas pengetahuan dan pemahamannya seperti Abi. Kata mereka begitu. Senang dan tersanjung juga saya.
Sampai saya harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena saya diancam-ancam. Nyawa cuma selembar kayak begini. Gak usah diancam-ancam, gak usah dikeras-keras, gak usah dikejar-kejar. Kesurupan beragama kamu. Jadi ini video ini di-sharekan ya, sharekan. Agar si Zuma ini mengerti, jangan berdebat dengan orang Kristen. Kamu kalah set, kalah ganteng, kalah berani, kalah pinter. Saya ini pinter ya karena Alkitab. Nih Alkitab saya ini. Ini Alkitab yang paling berjasa. Jangan mempermainkan agama. Dan agama nggak perlu dibela. Kalau memang agama itu benar, nggak usah dibela. Kalau Tuhanmu itu benar, nggak usah dibela. Apalagi kamu bilang, apa yang kamu bilang itu? Hanya karena baru selesai kemarin S1-nya, baru bertitel SH, baru keluar sarjana hukum, baru kemudian ada pelantikan sebagai kuasa hukum. Sementara kemudian Anda keliling Indonesia ingin lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Apa Anda pikir apologet Islam ini tidurnya hari ini? Hah? Apakah hanya dengan bermodalkan baju jas, seragam yang rapi, sisir yang rapi, dengan HP di tangan, kemudian Anda posting kemana-mana, membuat kami takut? Hah? Apakah Anda ketika ada titel sarjana hukum, melaporkan di sana, melaporkan di sini, membuat ciut kaminya turun? Hah? Apa Anda pikir kalau Anda melaporkan apologet Islam, orang-orang yang membela agamanya, kemudian Anda tidak tahu, apakah Anda lupa bahwa di pihak Kristen ratusan penghujat yang juga gak akan mendapatkan giliran karena ulah Anda sendiri? Hai saudaraku Kristen, saudara-saudara yang Anda sunat tidak? Saya, kalau berbicara sunat, mengapa? Saya nggak menghujat. Ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, ini Alkitabnya. Kok dibilang menghujat? Nggak malu kamu mayoritas bela agama? Nggak malu orang Betawi bikin FBR, Forum Betawi Rempuk, bikin pos di mana-mana. Kalau mau bikinnya di luar Jakarta, di luar Betawi, perkumpulan keluarga Betawi Kalimantan Barat. Itu baru benar. Nggak ada persatuan di dalamnya, nggak ada penghormatan di dalamnya. Apakah dengan demi menunjukkan kebenaran Islam, lalu berdebat dengan Alkitab? Saya nggak akan mundur setapak pun untuk berdebat. Asal jangan lapor, jangan ribut. Ya tapi kalau sekarang ya sorry, lapor-lapor aja. Bagaimana kamu menghentikan channel saya untuk berbicara semacam ini?
Nggak nyambung, boy. Nggak bisa. Pemerintah Pakistan meminta kepada YouTube agar jangan ada Christian Prince masuk channelnya ke sana. Emang bisa ditahan? Ya, kamu bisa menahan channel saya? Nggak bisa. Bagaimana caranya menahannya? Presiden. Sebesar apa kekuatan presiden untuk menahan siaran-siaran saya umpama? Boleh aja kamu tangkap semua di Indonesia, tangkap semua itu. Orang-orang Islam yang masuk Kristen. Gak bisa. Gak bisa. Mau nangkap. Mari kita tangkap Saifuddin Ibrahim. Ini lewat channel YouTube. Tidak bisa Anda halangi orang berbicara. Saudara-saudara tahu nggak berapa majelis itu mengeluarkan uang untuk menangkap saya? Bayangkan 3 tim polisi. Satu di New York, satu di Washington, satu lagi datang ketemu saya di sini. Dan saya jalan terus. Nggak bisa kok kamu menahan sedikit pun. Itu sebabnya kami ini, dan tidak ada satu ayat pun yang berkaitan dengan ramalan-ramalan bahwa di dalam Alkitab itu sudah disebutkan nama nabi kamu. Nggak ada. Malah Yesus mengatakan nabi-nabi palsu akan muncul setelah aku. Nabi-nabi palsu, pembohong-pembohong itu, dan mengadakan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang dibantu oleh makhluk goib, bahwa dia sebenarnya nggak benar. Nah, kalau kami enteng, gampang. Itu cari aja orang-orang musyrik. Gini, nggak usah cari orang lain ya. Perbaiki umatmu, jemaatmu, supaya sadar untuk agama. Jangan sampai ada satupun yang tidak sholat. Jangan sampai satupun tidak ada yang ini. Dan tolong, itu muslim-muslim, tolong jangan makan babi deh. Kan jatah kami nanti rugi. Kurang jatah kami. Gara-gara banyak kalian itu yang makan babi. Sudah jelas diharamkan makan babi pula. Yang di Jakarta maksud saya. Apalagi di sini. Mau makan apa kalau nggak makan babi? Bagaimana caramu itu menghadapi orang musyrik? Sekarang ini nggak usah ngomong orang di luar agamamu. Sekarang buat berkualitas itu jemaat masjid. Buat mereka supaya pandai dan cerdas. Bagaimana mereka sopan santunnya, ajarkan akhlak yang baik. Zuma,
Nggak sekedar jeplak mulut kayak begitu. Jangan bikin marah saya dong. Tenang aja. Nah saya ini kalau bikin YouTube, kamu nggak bisa ganggu masalahnya. Kamu nggak bisa marah. YouTube itu punya Yahudi. Hanya tinggal saya harus menjaga kualitas pembicaraan saya. Jangan sampai melanggar komunitas di YouTube. Sehingga bahasa saya ini juga kadang-kadang aneh bahasa saya. Itu karena menghindar. Nanti saya akan dicekik oleh YouTube. Sehingga nanti saya tidak bisa siaran. Itu baiknya saudara-saudara. Kamu mau bungkam, itu kan negara ini negara bebas berbicara. Jangan kamu peralat memprovokasi orang. Kamu bersunat, kita bicara sunat. Yang punya titel sarjana hukum, titel SH, yang rapi, sisir yang rapi, dengan HP di tangan, kemudian Anda posting kemana-mana, membuat kami takut. Hah? Membuat kami takut. Ini video saya yang kemarin ini. Tapi di channel Panglima Kristus ya. Tolong subscribe Panglima Kristus. Saya akan menempatkan Panglima Kristus itu khutbah-khutbah. Saya akan khutbah saudara-saudara di sana. Atau saya memelihara channel ini saja. Enggak apa-apa lah saudara-saudara. Terima kasih semuanya. Sudah setengah jam saya live. Saya itu nggak bisa duduk diam kayaknya. Duduk lurus kayak begini kayak YouTubers yang lain. Saya juga sudah mulai ini. Saya sudah mulai main TikTok. Saya main dua-duanya nanti untuk memberitakan Injil. Dan bagaimana membuat agar banyak jiwa yang bertobat. Ya. Oleh karena itu bertobat segera supaya 10 tahun yang akan datang minimal habis semua mereka dan enggak berkutik. Haleluya. Terima kasih untuk setiapnya. Ini tolong di-share ya. Di-share video ini dan jangan lupa like dan subscribe untuk channel Saifuddin Ibrahim dan juga channel Panglima Kristus. Terima kasih sudah menonton, sudah menolong, menyiarkan video-video saya, dan saya akan menyiarkan dengan cara yang sangat sopan sekali. Saya tidak menghujat lagi. Terima kasih untuk pertolongan dan pertemanan Anda semua. Banyak yang berterima kasih kepada saya. Terima kasih banyak yang mengucapkan salam kepada saya. Salam juga salam. Terima kasih semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Video. Puji Tuhan kita sudah mendengarkan diskuis agama ini dengan baik. Dan kalau memang ditanya siapa itu Yesus, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Apakah Yesus itu disembah sejak permulaan zaman? Jawabannya,
Iya, tetapi pada waktu permulaan zaman Yesus itu, atau Allah belum menjelma menjadi manusia, jadi dia masih ada di dalam keilahiannya. Namun apakah orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama sudah menyembah ataupun mempercayai Yesus Kristus? Jawabannya, iya, oleh karena perjanjian lama adalah nubuatan tentang datangnya Mesias. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus sudah disembah ketika dia lahir atau sejak dia lahir? Jawabannya, iya, karena memang Tuhan Yesus sejak dia lahir malaikat sendiri langsung berkonfirmasi kepada manusia bahwa yang lahir itu adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau dia adalah Kristus, dia adalah Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama. Dan kalau dia adalah Tuhan, maka dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus dipuji dan disembah oleh umat manusia. Jadi teman-temanku, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Bukan, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Bedanya adalah, Yesus itu tidak melakukan dosa, sekalipun dia menjadi manusia. Sedangkan kita, saya dan Anda, adalah orang-orang yang lemah, yang bisa jatuh ke dalam dosa, yang membutuhkan pengampunan, dan juga yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, agar kita diselamatkan dari hukuman atas setiap dosa kita. Karena itu jangan pernah ragu untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan-Yan. Menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking, saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.